冒険者に次ぐ現在万に近い魔物がこのパスタへ向かっている。問題ない。 Halo semuanya, selamat datang di channel Bukan Wibu yang akan merangkum alur cerita anime-anime menarik untuk kita semua. Kali ini Mimin akan merangkum lanjutan cerita dari anime Tensei Kenjano Isekai Live. Sebelumnya Yuji yang berada di kota Boginia menerima kabar dari slime-nya jikalau seluruh naga api laser di gunung dekat kota Boginia sedang mengamuk. Khawatir hal yang sama seperti di kota Pastan terjadi, Yuji meminta Brown Wolf dan slime-nya untuk melihat keadaan tempat itu. Sedangkan dari balik jendela penginapan, Yuji bertambah cemas karena terdapat masalah yang lebih besar, yaitu gunung berapi yang meletus dan ditambah terdapat sosok naga api yang mengamuk di dalamnya. Daripada semakin membuat penasaran, tanpa berlama-lama lagi kita mulai ke videonya. Di part kelima ini diperlihatkan Yuji yang mengurus dua orang yang ditemukan oleh Brown Wolf dan slime-nya. Dari pemantauan Yuji diketahui bahwa mereka mendapatkan misi dari Ordarion untuk mengincar naga api yang mengamuk. Saat itu karena penasaran dengan isi tong yang mereka bawa, Yuji mencoba menangkap mereka. Namun dengan sigap mereka dapat menghindar dari sihir jaring Yuji. Saat itu mereka masih menganggap jaring yang muncul adalah sebuah jebakan dan belum menyadari keberadaan slime Yuji. Kemudian ketika mereka kembali melanjutkan perjalanan, Yuji mencoba kembali menyerang mereka dari belakang. Namun karena mereka masih sangat waspada, mereka dapat menghindar dan melemparkan pisau ke arah slime Yuji. Namun pada saat mereka lengah, Yuji berhasil menangkap mereka dari arah samping. Saat itu karena mereka sudah terpojok, mereka terlihat melakukan hal yang sama seperti pengikut bulan biru lainnya. Kemudian mengesampingkan dua mayat tersebut, Yuji meminta slime-nya untuk melihat isi tong yang mereka bawa. Dan untuk memastikannya, Yuji juga memanggil Dryad untuk melihatnya. Yang ternyata tong tersebut berisikan air kutukan, benda yang sama seperti batu sihir namun dengan energi yang lebih lemah. Setelah mengetahuinya, Yuji pun memurnikan air tersebut dan Dryad pun kembali ke asalnya. Kemudian Yuji yang berada di penginapan mendapat kabar untuk mengungsi dari tempat tersebut. Singkat cerita, di tengah seluruh warga kota yang pergi menyelamatkan diri, Yuji malah berdiri di satu batu dan menantang kedatangan naga api tersebut. Saat itu Yuji mengingat bahwa ada dua sungai di antara gunung berapi dan kota. Yuji meminta Brown Wolf dan slime-nya untuk memastikan kebenaran apa yang dikatakan Gaigel mengenai naga api yang membenci air. Dengan atribut sihir barunya, kini Brown Wolf dapat berlari dengan kencang dan ia pun cepat sampai di sungai pertama. Saat itu karena saking panasnya naga api tersebut, hujan yang mengenainya langsung menguap. Dan ketika ia melewati sungai, asap yang ditimbulkan pun bertambah tebal. Melihat air saja tidak cukup untuk menghentikannya, Yuji meminta slime dan Brown Wolf untuk bersiap melakukan pertarungan. Yuji menggunakan sihir pembekunya pada kaki naga itu. Karena tidak berdampak sedikit pun, Yuji menambah kekuatan 10 kali lipat. Namun masih saja belum berdampak, dan terlihat naga tersebut mencoba menyemburkan api yang membuat Yuji harus menambah kekuatannya 20 kali lipat. Saat itu karena masih saja tidak mendapatkan hasil, Yuji meminta slime-nya mundur dan membiarkannya untuk memasuki sungai kedua yang terlihat lebih besar. Setelah menunggu waktu yang tepat, Yuji membuka bendungan yang ia buat sebelumnya ketika slime-nya bertarung. Kini air yang Yuji tampung sudah cukup untuk menghanyutkan dan membasahi naga api tersebut. Karena penasaran, Brown Wolf dan slime Yuji melihat keadaan naga api yang sudah berbaring di sungai. Namun tiba-tiba naga api itu terbangun dan terlihat lebih marah dari sebelumnya. Kini Yuji yang melihatnya tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan sihir pembekuan level tertingginya.
Saat itu, Yuji yang kelelahan setelah mengalahkan naga api mendapat kabar dari slime-nya kalau mereka menemukan kristal naga api dan juga suatu benda yang aneh. Singkat cerita, keadaan di kota Boginia telah kembali kondusif. Dan di sore harinya, Yuji terlihat mendatangi Gaigel untuk membuatkan atribut sihir dari kristal yang ia dapatkan. Saat itu, Yuji tidak memberitahu kalau kristal tersebut adalah milik naga api. Dan dengan pengertiannya, tanpa bertanya lebih jauh, Gaigel mengiyakan perkataan Yuji. Setelah itu, pada malam hari, Yuji berkunjung ke guild kota Boginia untuk menanyakan tentang Ordarion dan benda aneh yang ia temukan. Saat itu, Clau menjawab kalau Ordarion adalah nama sebuah kota. Dan benda yang Yuji bawa adalah mesin hujan buatan yang dimiliki oleh setiap guild yang digunakan setiap musim kemarau. Namun benda tersebut tidak memiliki nama guild pemiliknya, yang membuat Yuji semakin penasaran. Singkat cerita, hari pun berlanjut dan diperlihatkan Yuji yang sudah menerima atribut sihir yang dibuatkan oleh Gaigel. Saat itu, ketika Gaigel menanyakan nama Yuji, Yuji menjawab kalau ia berusaha untuk tidak dikenal dan pergi melanjutkan perjalanan menuju kota Ordarion. Yang ternyata bersamaan dengan kedatangannya Yuji ke kota Ordarion, Pendeta Style bersama dengan orang kepercayaannya yang bernama Johan juga berada di sana. Kemudian diperlihatkan Yuji yang berkunjung ke guild kota Ordarion untuk melihat keadaan dan meninggalkan satu slime-nya untuk menjadi mata-mata. Dengan satu slime-nya yang berada di sana, kini Yuji mengetahui bahwa guild tersebut memiliki hubungan dengan bulan biru keselamatan. Ditambah munculnya nama baru bernama Walter. Saat itu, Yuji yang memantau di sebuah tempat makan didatangi Pendeta Style dan Johan. Mereka membawa Yuji masuk ke gereja terdekat. Di sana, Pendeta Style menceritakan masa lalunya yang menjadi pemimpin sebuah kelompok bernama Gereja Bulan Biru. Dan Walter yang menjadi salah satu pengikutnya. Walter adalah sosok yang beriman dan menghormati dewa. Karena hal tersebut, orang-orang menerimanya dan kemudian menjadi tangan kanan Pendeta Style. Sampai suatu hari, Pendeta Style menerima pesan perintah dari dewa untuk membubarkan Gereja Bulan Biru. Akan tetapi, Pendeta Style memilih untuk mengabaikan perintah tersebut karena tidak ingin mengecewakan rekan-rekannya. Ia tidak tahu bahwa pesan tersebut bertujuan agar peristiwa pengambil alihan Gereja Bulan Biru yang dipimpin oleh Walter tidak sampai terjadi. Walter memanfaatkan kepercayaan pengikut Bulan Biru untuk kepentingannya sendiri. Saat itu, tidak hanya menceritakan masa lalunya, Pendeta Style juga memberitahu pesan yang baru saja ia dapat mengenai cahaya yang tercemar dan seorang utusan dewa yang berdiri melawannya. Utusan tersebut tak lain adalah Yuji itu sendiri. Singkat cerita, pembicaraan mereka selesai. Dan setelah Yuji pergi, terlihat Johan yang menanyakan kepada Pendeta Style mengapa tidak memberitahu Yuji semua pesan yang ia dapat. Pendeta Style pun menjawab jika ia memberitahu Yuji semuanya, ia khawatir Yuji akan menolak pesan tersebut. Setelah itu, scene diperlihatkan saat Walter mendapat kabar kalau Pendeta Style bertemu dengan seseorang yang kemungkinan akan menjadi sang utusan. Kemudian, setelah Walter mendapat kabar tersebut, ia terlihat memasuki sebuah ruangan rahasia. Di sana, ia mendapatkan sebuah pesan. Kekacauan akan muncul. Orang-orang akan disesatkan oleh cahaya yang tercemar. Tuntun sang utusan dan berkah akan menjadi milikmu lagi. Lalu dengan kematianmu yang memberi bimbingan, orang bijak akan muncul. Setelah melihat Walter yang mendapat pesan dari dewanya, Shin kemudian berpindah pada Yuji yang terus-terusan memikirkan apa yang dikatakan Pendeta Style. Saat itu, karena Yuji masih memiliki pertanyaan, ia berniat untuk menemui Pendeta Style di pagi harinya. Namun di pagi hari, waktu Yuji datang ke gereja, Pendeta Style sudah tidak berada di sana. Karena penasaran Yuji masih belum terjawab, ia pun menghubungi seluruh slime-nya jikalau ada yang melihat Pendeta Style. Untung saja di antara banyaknya slime yang tidak melihat Pendeta Style, terdapat 2 slime yang melihatnya pergi ke dalam hutan pagi-pagi sekali.
Kemudian scene berpindah pada Pendeta Style dan Johan yang berada di depan sebuah pintu yang tertutup kutukan. Saat itu dengan kemampuannya Pendeta Style membuka gerbang kutukan tersebut dan memasukinya. Kembali ke Yuji, saat itu ia kehilangan jejak Pendeta Style setelah memasuki hutan. Untung saja di hutan tersebut ia mendapatkan slime baru yang melihat pria dengan rambut putih yang memasuki tempat yang gelap dan menyeramkan. Sementara itu, kini Pendeta Style terlihat dihadang saat mencoba masuk lebih dalam. Terpaksa Pendeta Style pun melawan menggunakan sihir pertahanan dan teknik bela diri yang ia kuasai. Sedangkan di luar tempat tersebut, Yuji sudah berada di sana dan menghancurkan semua kutukan yang menyelimuti tempat itu untuk bisa masuk. Setelah Yuji masuk ke dalam, ia melihat banyak pengikut bulan biru yang bergeletakan karena melawan Pendeta Style. Kini Pendeta Style sudah berada tidak jauh dari tempat Yuji berada. Ia menemui Walter untuk memenuhi pesan, yang berarti Pendeta Style harus melawan Walter dan bulan biru keselamatan untuk terciptanya kedamaian. Saat itu, setelah Pendeta Style mengalahkan semua pengikut Walter yang ada di sana, kini di ruangan tersebut hanya tersisa mereka bertiga. Namun saat Pendeta Style berhadapan dengan Walter, tiba-tiba ia diikat dan mendapatkan serangan dari Johan, orang kepercayaannya. Ternyata selama ini Walter mengirim Johan untuk memata-matai Style, mantan pemimpin bulan biru keselamatan. Saat itu Johan menceritakan kebenaran mengenai Yuji, sang utusan yang selalu menggagalkan rencana mereka. Mendengar hal tersebut, Walter berkata kalau hal tersebut sudah berakhir karena dengan pesan baru dari dewa mereka, bulan biru keselamatan akhirnya akan mencapai dunia yang mereka harapkan. Namun Pendeta Style yang mendengarnya tidak merasa gentar sedikit pun, meski ia sudah kalah dan terkepung oleh pengikut bulan biru yang menjadi monster akibat kutukan yang diberikan oleh Walter. Karena ia mengabdikan hidupnya untuk sang utusan dan seluruh rekannya yang telah tewas karena ulah Walter. Namun saat Pendeta Style telah dekat dengan ajalnya, tiba-tiba Yuji datang setelah mengalahkan semua pengikut bulan biru di luar ruangan yang telah menjadi monster untuk hanya menanyakan sesuatu pada Pendeta Style. Dan bersambung. Cerita akan dilanjutkan di part selanjutnya yang akan menjadi part terakhir. Jika kalian memiliki kritik dan saran, silahkan sampaikan pendapat kalian pada kolom komentar di bawah. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kekurangan dalam hal penyampaian. Mimin akan berusaha lebih baik lagi di video yang akan datang. Jadi jangan lupa untuk menonton video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.